kemarin kita sudah bertemu melalui Zoom untuk merayakan Paskah. Hari ini kita kembali berbakti secara online. Tapi ada yang beda, karena salah satu dari kakak kalian yang melayani minggu kemarin akan melayani di kebaktian kita. Penasaran siapa dia? Kakak panggilkan ya. Kak, kenalin dulu dong sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini. Halo adik-adik semuanya. Adik-adik, ada yang masih ingat enggak namanya kakak siapa? Oh, ada yang sudah lupa ya. Padahal hari Minggu kemarin kakak salah satu pemeran drama pada hari Paskah. Kalau begitu, kakak akan memperkenalkan diri kembali. Nama kakak Kak Deris Gea. Kak Deris adalah salah satu mahasiswa praktik 1 tahun di GKI Pregulan Bundar. Terima kasih adik-adik. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, bahagia ya, karena Kak Derwis mau melayani kita hari ini. Ayo Kak, tolong iringi kita. Kita mau muji Tuhan sebelum kita mulai kebaktian kita. Kita nyanyikan lagu Aku Bahagia. Sekalian nanti Kak Derwis pimpin dalam doa ya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa beribadah. Dan berkatilah setiap peribadahan kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami benar-benar ya Tuhan bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, minggu yang lalu kita diingatkan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan, kita semua dibebaskan dari hukuman dosa. Dan kita semua menjadi menang bersama Tuhan Yesus. Terus, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mau belajar bertumbuh secara nyata dan terus-menerus untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yuk bersama-sama dengan teman-teman yang sudah mau belajar untuk sedikit demi sedikit merubah kehidupannya. Kita nyanyikan lagu sedikit demi sedikit. Tiap hari, tiap sifat kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Hidup dalam anugerah
ucapan syukur kita karena Tuhan sudah mengubah hidup kita. Yuk kita persiapkan persembahan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu, beri syukur, beri syukur, beri syukur. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami semua boleh mengalami perubahan hidup kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kedua orang tua kami hingga saat ini. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalian tidak akan bisa bertumbuh secara rohani kalau tidak mau belajar firman Tuhan secara terus-menerus dalam hidup kalian. Makanya firman Tuhan harus ada di setiap langkah hidup kalian. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita, perlunya firman Tuhan ada di setiap langkah hidup kita, supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Yuk kita nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah lagu ini kita nyanyikan, Kak Derwis akan pimpin kita dalam doa. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Vera, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan, bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan bisa kami lakukan ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Vera mau menyampaikan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Nah, kerajaan Allah atau kerajaan surga itu sendiri bagi kita saat ini adalah sesuatu yang sangat misterius. Kita tidak bisa menemukan lokasinya di peta dunia, seperti kalau kita nyari alamat lewat Google Map. Kita tidak bisa melihat tahta kerajaan Yesus sebagai raja di kerajaan Allah. Yesus pernah berkata, hal kerajaan surga itu seumpama. Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya untuk mengerti rahasia kerajaan surga itu. Sebabnya Yesus seringkali menceritakan perumpamaan kepada mereka. Sedangkan perumpamaan itu sendiri adalah cerita tentang kehidupan nyata yang mempunyai arti yang sangat dalam, yang tersembunyi di dalam cerita perumpamaan. Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Itu sebabnya ia seringkali menceritakan perumpamaan kepada mereka. Tuhan Yesus mengenal kehidupan seorang tukang kayu, petani, dan juga seorang ibu rumah tangga. Ia mulai menyampaikan cerita. Semua orang meninggalkan apa yang sedang mereka kerjakan saat itu dan duduk untuk mendengarkan. Setiap orang mengerti dan menikmati cerita Tuhan Yesus. Kadang-kadang mereka tidak mengerti apa arti sesungguhnya, tetapi mereka tidak pernah melupakan cerita itu. Diceritakan ada seorang petani yang mempunyai bermacam-macam biji untuk ditanam di ladangnya. Ada biji yang besar dan ada yang kecil, ada yang bulat dan ada yang panjang. Di antara semua benih, yang paling kecil adalah biji sesawi. Andai kata benih-benih lain dapat berbicara, mungkin mereka akan mengatakan, "Oh, kamu sangat kecil. Apa artinya kamu dibandingkan dengan kami? Mau jadi apa kamu nanti?" Tetapi pada suatu hari, si petani pergi untuk menabur bijinya. Dan apa yang dicarinya? Ia mencari benih yang paling kecil, yang kelihatannya sama sekali tidak berarti itu. Ia mengambilnya dan menaburkannya ke ladang dekat pagar. Petani tidak tertipu dengan ukuran kecil benih itu. Ia tahu bahwa di dalamnya terdapat suatu kekuatan untuk menjadi sebuah pohon yang tinggi dan kuat. Kemudian ia membiarkan benih itu bertumbuh dan mulai menaburkan benih-benih lainnya. Ada padi, ada tomat, ada buncis, ada brongkol. Yang paling tinggi di antara mereka adalah buncis yang membutuhkan sebuah tiang untuk menyangga batangnya karena buncis tumbuh dengan merambat. Tetapi apa yang terjadi dengan biji sesawi sekecil itu tadi? Ya, ia tumbuh sampai tinggi sebatang padi, lalu setinggi batang buncis yang tumbuh di atas tiang penyangga. Tetapi ia bertumbuh terus dan menjadi sebuah batang pohon yang kuat dengan dahan-dahan yang ditutupi dedaunan. Burung-burung berterbangan. Mereka makan dari bulir di dalam padi, kemudian hinggap dan bertengger di atas pohon tinggi itu dan menikmati tempat yang teduh yang disediakan pohon itu. Ya, belum tentu benih yang kecil menghasilkan sesuatu yang kecil juga. Nah, hal yang besar dan penting dapat tumbuh dari sesuatu yang sangat kecil. Ada seorang ibu rumah tangga yang bangun pagi-pagi sekali. Ia perlu membuat roti untuk sebuah pesta dan banyak orang yang sudah diundang. Kemarin ia sudah mengiling biji-bijian gandum menjadi tepung terigu yang putih bersih. Ibu itu mengukur 4 kilo tepung ke dalam mangkok yang besar.
Bagaimana seterusnya? Apakah cukup dengan menambahkan air dan mulai mengerjakan adonan? Tidak cukup. Dia memerlukan sedikit ragi untuk dicampurkan ke dalam adonan. Sebenarnya kelihatan sedikit sekali ragi itu. Terlalu sedikit untuk membuat 4 kilo tepung mengembang. Tetapi si ibu itu tidak khawatir. Dengan yakin ia mencampur ragi yang sedikit itu ke dalam tepung terigu dan menambahkan air. Tak lama kemudian terjadi perubahan. Ya, ragi di dalam tepung yang dicampur dengan air mulai bekerja dengan suatu kekuatan yang luar biasa. Adonan mulai bergerak dan naik, sampai ia menjadi 2 kali lipat banyaknya dan dapat dibentuk menjadi roti. Ibu-ibu saling berpandangan, mereka tersenyum dan menganggukkan kepala. Memang itulah yang mereka kerjakan setiap hari. Sedikit ragi dan adonan yang rata dan keras akan mulai naik dan mengembang. Bahwa perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita semua bahwa perumpamaan biji sesawi dan ragi adalah menyatakan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan dimulai dari hal yang paling kecil menjadi sesuatu yang besar. Pertumbuhan ini dapat dilambangkan dengan iman. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, maka kita akan mengalami pertumbuhan dan bisa menjadi berkat buat sekeliling kita. Seperti biji sesawi yang kecil tumbuh menjadi besar dan menjadi tempat perlindungan bagi burung-burung. Nah, ada contoh lagi yang lainnya. Ketika ada teman kita yang susah dalam pelajaran, kita mau membantu menjelaskan pelajaran yang susah buat mereka. Apa yang kita perbuat akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan mereka yang membutuhkan pertolongan. Saat ini semuanya dilakukan secara online, sekolah, ibadah, bertemu dengan keluarga atau teman, semua dilakukan secara online. Dan tidak semua anak bisa melakukannya secara online. Mungkin kendala keuangan nggak bisa beli kuota, atau HP, laptopnya rusak. Nah, kita bisa berbagi bersama. Kalau kita sesama tetangga, rumahnya dekat, bisa sekolah minggu bersama dengan 1 HP atau laptop. Kamu ajak temenmu yang gak punya HP supaya mereka masih bisa tetap beribadah. Jadi adik-adik, sekecil apapun perbuatan kita selama berkenan di hadapan Tuhan, maka akan menjadi dampak dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita harus melakukan perbuatan yang nyata tanpa bertujuan untuk menonjolkan diri atau mencari pujian, dan lakukanlah dengan tulus karena kita tahu bahwa kita sudah dikasihi Tuhan Yesus dan itu cara kita untuk membalas kasihnya. Nah, Kak Vera punya teman dari remaja. Bagaimana pertumbuhan teman Kak Vera itu dari tidak kenal Tuhan Yesus sampai akhirnya kenal Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus dengan luar biasa. Baiklah, gak perlu lama-lama. Silakan Kak Wahyudi. Ya, selamat pagi untuk adik-adik. Ya, perkenalkan nama saya Wahyudi. Saya adalah temannya Ibu Vera, Kak, yang minta tolong ke saya. Jadi hari ini saya mau ceritakan, saya diminta untuk memberikan kesaksian bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus dan kemudian bertumbuh dan boleh sekarang ikut melayani di gereja kita di GKI Pregolan Bundar ini. Jadi saya ceritakan secara singkat saja masa kecil saya. Saya dulu masih kecil sekolahnya di dekatnya GKI Pregolan sih, di SD Kristen Tegalsari. Jadi di Jalan Tegalsari. Saya pada waktu masih kecil ya biasa aja seperti anak-anak sekolah. Cuman meskipun saya sekolahnya di sekolah Kristen, tapi secara kerohanian saya tidak terlalu peduli sebenarnya. Dulu juga ikut sekolah minggu tapi tidak sampai rajin sekali gitu enggak. Nah, kemudian mulai waktu SMP, nah
itu mulai saya males, nggak pernah lagi ikut sekolah minggu. Nah, kemudian berlanjut terus sampai SMA, bahkan sampai lulus SMA. Nah, pada waktu itu saya semakin tidak percaya mengenai keberadaan Tuhan, terutama bagaimana kaitannya dengan iman kekristenan, bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana segala sesuatu yang diajarkan itu, meskipun dulu waktu sekolah minggu saya ikuti, tapi tidak pernah benar-benar saya percayai di dalam hati. Sekedar ya saya setuju-setuju aja karena guru sekolah minggunya kan bilang begitu. Nah, kemudian justru pada waktu saya kuliah itulah, saya kuliahnya di ITS, itu perguruan tinggi atau universitas negeri, yang orang Kristennya itu justru minoritas atau jauh lebih sedikit dibandingkan yang beragama lain. Nah, pada waktu itulah saya mulai diajak oleh teman-teman untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya pertamanya ikut persekutuan gitulah. Persekutuan sebenarnya santai saja, nggak seperti kalau kebaktian yang sifatnya resmi sekali. Karena ini persekutuan, ya saya oke-oke aja. Lagi pula waktu itu rada nganggur waktunya, jadi ikut. Tapi justru dari situ saya pelan-pelan selama sekitar 3 bulan mungkin lebih ya, saya melihat kesaksian hidup teman-teman saya yang benar-benar tulus dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, bersedia susah dan repot-repot mengurusi persekutuan, padahal segala sesuatunya itu tidak gampang, karena saya dan teman-teman ini kan secara agamanya Kristen dan secara fasilitas dari pihak universitas atau dari pihak kampus itu tidak dapat. Jadi harus ngurus sendiri, ruangannya harus cari sendiri, harus disapu, dibersihkan sendiri, semuanya harus diurusin sendiri. Tapi justru dari situlah Tuhan, istilah saya itu, membuka hati saya, dan melalui teman-teman saya inilah saya akhirnya secara perlahan-lahan makin lama makin menyadari bahwa ya betul, bahwa Tuhan itu tidak sekedar ada, tetapi Tuhan itu peduli dan benar-benar mengasihi masing-masing kita. Bukan hanya Tuhan yang menciptakan dunia ini terus ditinggal, nggak peduli, enggak. Dulu waktu saya masih kecil pikiran saya kayak gitu. Jadi Tuhan itu ya sudah, dia ciptakan alam semesta, manusia dan seluruh isinya, ya nggak apa-apa sih Tuhan, percaya-percaya aja Tuhan begitu. Tapi Tuhan itu nggak peduli dengan diri kita. Nah, pada waktu-waktu menjelang pertobatan saya itulah saya semakin hari semakin yakin, karena sangat banyak buktinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli dengan kita, yang mendengar doa kita, yang menjawab kebutuhan kita, bahkan, nah ini yang penting, melampaui apa yang ada dalam pikiran kita. Karena kadang-kadang kita merasa yang terbaik itu satu hal atau A, ternyata enggak. Menurut Tuhan yang lebih baik buat kamu itu bukan A, dan itu sebenarnya yang lain. Dan terbukti sekali, yang paling baik ya memang dari Tuhan, bukan yang dalam pikiran saya sendiri. Jadi mulai dari situlah saya mencintai Tuhan, makin banyak ikut macam-macam kegiatan rohani, ada persekutuan, ada ibadah, kebaktian juga ikut. Dan yang lebih dari itu ya saya punya komitmen untuk kalau mau mencintai Tuhan, kita juga harus mencintai firman Tuhan, yaitu saya baca Alkitab. Dan semua pelayanan yang masih bisa saya lakukan, masih bisa saya kerjakan, ya akan saya lakukan. Ya, saya aktif di berbagai macam, baik di kampus, di universitas maupun di gereja. Nah, saya juga di gereja karena pengalaman masa lalu saya, waktu masa kecil saya itu tidak ketemu orang yang peduli dengan saya, secara khusus yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan tentang hal-hal yang rohani. Nah, karena itulah saya sejak waktu saya bertobat, saya punya komitmen di hadapan Tuhan, saya akan pakai hidup saya ini untuk melayani anak-anak muda. Nah, dan karena itu juga saya sekarang jadi seorang guru. Karena kalau jadi guru, terutama guru SMP atau SMA, setiap hari yang saya temui dan saya bisa ajak bicara ya anak-anak remaja. Karena pada waktu-waktu itulah saya merasa saya tidak punya teman yang bisa dan peduli dengan hal-hal yang rohani. Nah, saya ingin jadi orang-orang yang bisa menolong orang-orang atau anak-anak muda yang seperti itu, supaya mereka tidak sekedar tahu, tetapi benar-benar yakin dan percaya bahwa memang ada Tuhan dalam hidup mereka, dan Tuhan itu
benar-benar Tuhan yang mengasihi kita, yang mencintai kita apa adanya meskipun kita punya banyak kelemahan. Jadi awalnya memang sangat kecil sekali, saya nggak tahu banyak karena saya nggak pernah lagi ke gereja. Jadi waktu saya bertobat itu saya sudah kuliah di semester 4, jadi sudah umur 20 tahun saya baru bertobat. Tetapi dari situlah saya belajar banyak, ya tentunya dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus ya. Saya bisa mengikuti berbagai hal, belajar banyak hal, dan akhirnya ya seperti saya sekarang lah, saya melayani Tuhan dan tidak pernah ada yang sifatnya kecewa atau merasa menyesal atau tidak. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang menyukakan hati kita. Itu aja, terima kasih, semoga memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Wahyudi buat sharingnya. Ya, orang-orang Kristen atau gereja disebut sebagai sekelompok kecil karena jumlah orang Kristen tidak banyak jika dibandingkan dengan agama lainnya di Indonesia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan untuk tidak takut karena Allah berkenan memberikan kerajaan itu kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun hanya sedikit orang Kristen, kita mendapat kekuatan dari Tuhan Yesus sehingga dapat berdiri dan mengerjakan sesuatu yang lebih besar. Hari ini kita belajar bahwa kerajaan Allah akan bertumbuh dari awal yang sangat kecil. Yang kedua, percaya kepada Allah yang membuat segala sesuatunya itu bertumbuh. Yang ketiga, mengatasi rasa kecil hati sebagai seorang Kristen yang tinggal di antara orang-orang yang beragama lain. Nah, ayat mas kita hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu kami kecil, tapi kami mau percaya bahwa meskipun kami kecil, kami mau membawa dampak yang besar buat sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami merasa sebagai orang Kristen yang sedikit di antara sekeliling kami, biarlah kami boleh menjadi berkat buat orang-orang itu, dan biarlah kami mendapat kekuatan dari Tuhan untuk terus bertumbuh dan memberitakan firman Tuhan di sekeliling kami dan menjadi contoh yang baik sebagai seorang anak Kristen, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, ayo kalian yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, harus mau bertumbuh. Jangan merasa kalian masih kecil, tidak perlu belajar Alkitab. Tanamkan dalam diri kalian, mulai saat ini aku akan rajin saat itu. Yuk kita akhiri kebahagiaan kita hari ini dengan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mengikuti kebaktian hari ini yang mengingatkan kami untuk mau belajar bertumbuh secara nyata dan mengubah sikap dan sifat kami yang salah untuk berubah seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena sudah memberi orang tua dan guru sekolah minggu yang mengajar dan membimbing kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami berjanji untuk mau dan siap Engkau bentuk seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.